6. Yang keenam ini yang sangat penting menurut saya dari seluruh lampu indikator. Ini merupakan lampu engine lamp ya, sahabat Auto Palembang. Bisa dilihat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Auto Palembang. Baik, di video kali ini saya berada di kendaraan Toyota Calya tahun 2023 ya, sahabat Auto Palembang. Dimana di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa lampu indikator yang berada di speedometer. Jadi di Toyota Calya tahun 2022 ke atas ini sebenarnya kurang lebih sama untuk lampu-lampu indikatornya ya, sahabat Auto Palembang. Di video kali ini saya akan membahas satu persatu lampu indikator beserta fungsi dan bagaimana langkah yang harus kita lakukan apabila lampu indikator tersebut nyala. Jadi harapan saya setelah menonton video ini, sahabat Auto Palembang paham perbedaan antara lampu engine lamp atau lampu indikator yang lain, perbedaan lampu indikator yang nyala itu apakah perlu dibawa ke bengkel, apakah berbahaya atau tidak. Oke, terus stay tune terus di video kali ini. Terima kasih. Di sini saya sudah berada di dalam kendaraan Toyota Calya tahun 2023 ya, sahabat Auto Palembang. Pada umumnya, beberapa lampu indikator itu akan nyala ketika kita pertama kali menghidupkan atau pada saat on kunci kontak. Contohnya seperti ini. Nah, maka di sini lambang indikator akan nyala semuanya, dan kemudian diiringi dengan akan ada yang beberapa yang mati ketika on. Contohnya tadi yang mati itu ada lampu ABS, lampu suhu derajat atau overhead, terus lampu indikator minyak rem, dan beberapa diantaranya akan masih tetap nyala ketika lampu indikator ini on. Nah, ketika lampu indikator posisi kunci kontak on, ada beberapa lampu indikator yang nyala seperti ini normal ya. Jangan panik dulu ketika posisi on. Beberapa lampu indikator ini akan nyala seperti ini. Terus yang kedua, beberapa lampu indikator ini akan nyala juga ketika ada beberapa problem ya, terutama pada saat mesin hidup. Lanjut, ketika mesin dihidupkan, nah maka lampu indikator itu harusnya mati semua. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada sisa dua ini yang saya ambil contoh videonya ini hanya lampu ini aja ya, lampu rem parkir sama lampu indikator pintu. Sorry, gambarnya saya fokusin dulu. Oke, yang jadi perhatian sih, nanti saya akan jelasin yang paling penting lampu engine lamp ya, yang sering terjadi itu kalau memang mobilnya bermasalah dan yang perlu dibawa ke bengkel. Oke, saya ulas satu persatu.
Nah, dari yang paling sebelah kiri, saya mulai dari yang paling sebelah kiri ketika posisi mobil baru di on tadi, kelihatan kan. Nah, yang pertama itu ada lampu airbag, posisinya di sebelah kanan, akan saya tunjuk nanti. Soalnya sebelah kiri. Nah, ini yang pertama itu ada lampu indikator airbag. Nah, fungsi airbag itu untuk apa? Itu untuk sebagai sistem keamanan ketika terjadinya kecelakaan atau mobil kita nombor, sehingga itu sangat penting untuk melindungi diri kita terhadap benturan dengan syarat-syarat tertentu ya. Jadi ketika lampu indikator airbag itu nyala nanti suatu saat, itu langkah yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mengunjungi dealer resmi terdekat ya, untuk dilakukan pemeriksaan atau scan engine terlebih dahulu. Biasanya itu ada beberapa kemungkinan, bisa jadi dari memang airbagnya ini meledak, sudah pernah meledak, sudah aktif, atau ada problem yang lain terkait airbag. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua ini ada semacam kayak buletan, terus tengahnya ada huruf lambang P. Saya fokusin dulu untuk kameranya biar lebih jelas. Nah, mungkin kelihatan ya. Nah, itu yang nomor 2 itu ada lampu indikator peringatan handbrake atau parking brake. Jadi lampu ini sebenarnya tidak berbahaya. Ini hanya lampu peringatan ketika handbrake itu posisinya ditarik atau dilepas. Kalau ketika nyala ini berarti posisi handbrake posisi ditarik ya, posisinya seperti ini. Ketika ini handbrake-nya saya turunin, maka lampu indikator handbrake akan mati. Nah, akan mati. Oke, kalau indikator handbrake ini sebenarnya jarang terjadi masalah. Terus yang nomor 3, di sini ada lampu indikator baterai ya. Ada gambar baterai, ada logo main plusnya, itu sudah jelas. Ini merupakan indikator baterai kendaraan kita. Jadi biasanya lampu indikator baterai ini akan nyala yang pertama ketika baterainya itu memang sudah lemah. Yang kedua, ketika sistem pengisiannya itu juga udah lemah atau bermasalah. Jadi dua itu penyebab lampu indikator baterai itu akan nyala. Solusinya bagaimana ketika lambang indikator baterai ini nyala? Kalian harus pastiin dulu, cek dulu dari mana sumbernya. Semisal memang dari baterainya yang udah lemah, pasti yang akan dilakukan langkah penggantian yaitu ganti baterai dulu. Baru setelah ganti baterai bisa dilakukan pengecekan sistem pengisiannya. Yang keempat ya, di sini ada mungkin saya jauhin kameranya ya supaya lebih jelas. Tadi yang keempat ya, lanjut yang keempat, ini ada gambar teko, kayak ada tetesan di depannya, semacam tetesan. Kalau di sini artinya ini tetesan oli. Jadi ini merupakan indikator volume oli atau tekanan
oli ya, yang nomor 4 ini. Ketika lampu indikator oli ini menyala, itu artinya ada permasalahan di oli mesin kalian. Jadi biasanya volume olinya itu berkurang atau tekanan olinya itu berkurang, maka segera lakukan pengecekan di bagian oli mesin melalui stick oli mesin atau tekanan olinya. Tapi ini sangat jarang terjadi ketika kalian rutin ganti oli. Yang paling penting sih kalau untuk mesin ya rutin ganti oli aja, untuk mengantisipasi agar indikator ini tidak menyala. Lalu lanjut yang berikutnya, yang berarti nomor 4. Lalu nomor 5 ya, berarti di sini ada indikator gambar mobil pintunya terbuka. Kalau ini lampu indikator pintu sebenarnya. Jadi ketika kita membuka menutup pintu, maka lampu indikatornya ini akan nyala. Sebenarnya ini tidak berbahaya, tapi ketika nanti suatu saat ada problem, ketika pintu udah ditutup ternyata lampu indikatornya masih nyala, nah itu yang harus dibawa ke dealer resmi terdekat. Lanjut ke nomor 5. Geser ke atas. Di sini ada gambar setir, terus ada lambang tanda seru ya. Ini artinya adalah indikator EPS atau Electric Power Steering, di mana kendaraan ini sudah menggunakan motor EPS, maka di sini akan ada indikator EPS. Nah, ini ketika lampu indikator EPS ini muncul, biasanya ada problem malfungsi di Electric Motor Power Steering. Mungkin gejalanya, tanda-tandanya setirnya berat ya, sahabat Datu Palembang. Ketika setir berat, maka kalian wajib bawa mobil kalian ke dealer resmi terdekat. Tapi beberapa kasus itu terjadi motor EPS ini berkaitan sama baterai. Kalau misal baterai itu lemah atau pengisian lemah, maka motor EPS akan tidak bekerja secara maksimal ya. Kasus yang sering terjadi, makanya baterai itu harus rutin dicek secara berkala ya. Lanjut yang ke-6. Yang ke-6 ini yang sangat penting menurut saya dari seluruh lampu indikator. Ini merupakan lampu engine lamp ya, sahabat Datu Palembang. Bisa dilihat lampunya, ciri-cirinya berwarna kuning, bukan warna merah. Ini paling berbeda. Warna kuning berlambang, sebenarnya ini lambang mesin, makanya disebut engine lamp atau lampu engine, lampu mesin. Lampu engine lamp ini akan nyala ketika ada problem di salah satu sensor yang berkaitan dengan mesin. Nah, tapi kalau misal lagi on kayak gini, ini normal ya. Yang bermasalah itu ketika mesin dihidupkan tetapi lampu engine lampnya itu masih nyala. Coba saya hidupkan mesinnya, kalau mati berarti bagus, tidak ada masalah. Nah, ketika mesin hidup kayak gini, ini berarti normal ya, sahabat Datu Palembang. Artinya lampu engine lampnya itu tidak menyala. Jangan salah terkait lampu engine lamp ini, karena ini masih banyak yang belum paham di luar sana. Lampu indikator itu apa yang nyala, terus bagaimana penanganannya, dan apa yang harus kita lakukan, apakah harus dibawa ke dealer, ke bengkel atau tidak. Oke. Nah, lampu engine lamp ini
menurut saya sangat fatal kalau memang nyala terus kalian paksa bawa, nanti takutnya karena masalah sepele terus kalian paksa mobilnya kalian bawa, nanti penyakitnya atau problemnya bakalan ke mana-mana ya sahabat Datu Palembang. Lebih baik kalian berhenti dulu, kalian stop ketika engine lamp kalian nyala untuk dilakukan pemeriksaan dulu. Oke, yang selanjutnya yang nomor 7 berarti sekarang. Nomor 7 apa nomor 8? Nomor 7 ya. Nomor 7 ini ada lampu logo, di dalamnya ada tulisan ABS. Contohnya ini, saya matikan dulu. Nah, bisa kebaca nggak? Sorry ketika kalau videonya kurang jelas karena berlawanan cahaya ya. Oke, langsung saya jelasin aja, nanti saya kasih gambaran. Lampu ABS. ABS itu artinya anti-lock brake system, dimana fitur ini sebagai sistem anti-slip atau anti mencegah supaya rem itu tidak mengunci ketika kita mengerem mendadak atau pada saat ngerem di jalan licin ya, terutama saat hujan. Biasanya ABS itu nyala ketika ada problem di mana salah satu sensor, di mana di mobil ini ada 4 sensor. Ketika ada salah satu sensor yang malfungsi, ABS-nya akan nyala. Nah, tapi ketika memang ABS nyala ini sebenarnya masih bisa dipakai jalan, paling fitur ABS-nya yang pasti tidak akan berfungsi. Makanya kalau memang nanti ke depan ada indikator ABS nyala, silahkan boleh dibawa ke dealer terdekat. Itu terkait fitur ABS atau indikator ABS. Lalu yang selanjutnya yang nomor 8 ya, atau yang terakhir lah. Singkat aja, indikator yang nomor 8 ini ada tanda seru di tengah-tengah gini, bulat gitu. Logonya bulat, di dalamnya ada tanda seru. Contohnya seperti ini, saya on dulu. Nah, yang indikator terakhir tersebut merupakan indikator volume minyak rem. Biasanya kalau volume minyak remnya itu berkurang, maka indikator tersebut akan nyala. Karena di reservoir atau di master rem itu ada sensor volume minyak rem ya. Itu merupakan salah satu fitur atau indikator penting sih menurut saya. Nah, karena ketika indikator itu nyala, kemungkinan besar minyak rem kalian itu berkurang karena adanya kebocoran, dan itu bahaya kalau tidak segera ditangani, bisa mengakibatkan rem itu blong dan mencegah supaya tidak terjadi kecelakaan ya. Oke, mungkin itu saja beberapa lampu indikator yang ada di mobil Toyota Calya tahun 2023 ini. Harapan saya kalian semua bisa memahami perbedaan antara indikator lampu yang berbahaya atau tidak, yang harus dibawa ke dealer atau tidak. Itu aja. Jika bermanfaat, mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.